Aku buat pelakor itu kaget setelah tahu aku adalah CEO tempat dia melamar kerja. Perlahan aku hancurkan mantan suamiku dan pelakor iblis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Alia, seorang istri yang dulu dihancurkan oleh pengkhianatan. Suamiku, Raka, berselingkuh dengan seorang wanita rendahan yang penuh kepalsuan, Livia. Saat aku sedang membangun usaha, mereka malah membangun konspirasi. Aku diceraikan, dihina, dianggap tidak cukup sempurna sebagai istri. Namun, tak ada yang menyangka, di balik kesendirianku, aku membangun kerajaan bisnis. Saat Livia datang melamar kerja di kantorku, tempat di mana aku adalah CEO utamanya, dia tak sadar siapa aku. Dengan elegan, aku kendalikan permainan. Aku permainkan harga diri mereka berdua. Aku buat mereka merasakan sakit perlahan-lahan. Kehidupan manis yang mereka rebut akan menjadi racun yang mereka telan sendiri. Ini adalah cerita tentang pembalasan yang dingin, diam-diam, dan menghancurkan. Tentang wanita yang bangkit, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Jangan lupa like kalau kamu pernah merasa dihancurkan oleh orang yang kamu percaya. Tulis di kolom komen, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ada di posisi tokoh utama. Dan subscribe untuk cerita-cerita balas dendam wanita tangguh lainnya yang pasti bikin kamu greget dan puas. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sudah berhari-hari langit mendung tanpa hujan, seakan mewakili hatiku yang sesak tapi tak mampu menangis lagi. Aku duduk di ruang tengah rumah yang dulu kubangun bersama Raka dengan penuh cinta dan cita-cita. Rumah yang kini terasa seperti kuburan. Bukan karena sepi, tapi karena hatiku sudah mati di dalamnya. Semua yang kulakukan selama ini, semua pengorbanan, semua kerja keras yang tak kenal waktu, semuanya tak berarti di matanya. Aku pernah berpikir bahwa menjadi istri itu cukup dengan setia, mengurus rumah, menjaga nama baik suami, dan mencintai dengan sepenuh jiwa. Tapi ternyata aku salah. Di zaman sekarang, kesetiaan bukan nilai utama, tapi penampilan, kepatuhan, dan kemampuan menyenangkan ego laki-laki. Dan aku dianggap terlalu keras kepala karena berani punya pendapat. Terlalu boros karena ingin membeli skincare agar tetap cantik di usia 30. Terlalu cerewet karena menuntut waktu dan perhatian. Padahal aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Pagi itu, aku tahu ada yang salah sejak suara langkah Raka terdengar dari tangga. Langkahnya berat tapi cepat, seolah membawa beban keputusan besar yang ingin segera dia lepaskan. Aku menoleh dan melihat wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Hanya mata dingin yang tak lagi mengenalku. "Alia," katanya singkat, menatapku seperti atasan memanggil bawahan. "Kita harus bicara." Dek, jantungku berdetak cepat. Naluriku sudah tahu arah percakapan ini. Tapi aku tetap menatapnya, berharap semua ini cuma kesalahpahaman. Aku udah nggak bisa lanjut. Aku capek. Aku pengen pisah.
Kalimat itu menghantamku lebih keras dari palu godam. Rasanya seperti dunia meruntuhkan langit tepat di atas kepalaku. Tapi aku tetap berusaha tenang. Aku menelan ludah, menahan napas, menatap matanya dengan sisa-sisa keberanian yang masih kupunya. "Kenapa?" tanyaku dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Dia tertawa kecil, sarkastik. "Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Lihat diri kamu, Alia. Lihat hidup kita. Kamu itu terlalu ngatur, terlalu boros, terlalu keras kepala. Aku capek hidup bareng kamu. Aku butuh yang lebih lembut, lebih menyenangkan. Aku pengen hidup yang damai." "Damai?" Aku nyaris tertawa. "Damai seperti apa? Damai dengan perempuan itu?" Dia terdiam sejenak. Dan saat itulah aku tahu, tebakan itu benar. "Kamu bahkan gak sanggup ngelawan, ya?" kataku. Mataku mulai panas. "Setelah 10 tahun, kamu tega begini? Aku yang nemenin kamu dari awal kita ngerintis kerja, yang rela jual perhiasan untuk bantu modal pertama, yang sabar dibilangin, nggak penting, sama orang tuamu. Aku yang kamu telantarkan saat kamu sibuk kerja, dan sekarang kamu tinggalin begitu aja." "Aku udah tanda tangan," katanya dingin, sambil menyerahkan map kuning berisi surat cerai. "Kamu tinggal tanda tangan aja, terus kita urus." Tanganku gemetar saat menyentuh map itu. Aku bisa mencium bau pengkhianatan dari setiap lembarnya. Aku mendongak dan melihat sosok lain muncul dari balik pintu. Seorang perempuan muda, bertubuh mungil, rambut dicat pirang keemasan, mengenakan kemeja putih ketat dan rok pensil hitam. Wajahnya dihias riasan tipis, senyumnya menantang. Dia berdiri di sana dengan angkuh, dengan kemenangan yang tak bisa dia sembunyikan. Itu Livia, teman kantor Raka, yang dulu katanya, "Nggak mungkin aku suka sama dia, Al. Bukan tipeku." Ternyata bukan hanya tipenya, tapi pengganti utamanya. Perempuan murahan yang menjilat dengan suara manja dan tatapan palsu, yang kini berdiri di ambang pintu rumahku dengan ekspresi penuh ejekan. "Jangan lihat aku gitu, Mbak," ucap Livia dengan nada mengejek. "Aku nggak pernah maksain Mas Raka. Dia yang datang ke aku. Kalau dia bahagia sama aku, salah siapa?" Aku melangkah pelan, tubuhku gemetar tapi mataku menatap lurus ke arah mereka. "Salah kalian karena merampas sesuatu yang bukan milik kalian. Salah kalian karena menghancurkan pernikahan tanpa rasa malu. Tapi tenang, hari ini kalian menang, kan? Nikmati saja. Karena kemenangan yang kalian rebut dari air mata orang lain akan jadi kutukan di kemudian hari." Livia terkekeh. Raka hanya diam. Mereka pikir aku akan berlutut, menangis, mengemis. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir dengan menendangku keluar, mereka akan tenang. Mereka tidak tahu siapa aku. Hari itu aku pergi, tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan dan sepasang sepatu yang sudah mulai usang. Aku tinggalkan rumah, kutinggalkan seluruh kenangan, kutinggalkan semua luka. Tapi satu hal yang kutinggalkan di sana juga, versi lamaku. Alia yang dulu lembek, penuh harap, terlalu percaya, terlalu sabar. Karena mulai detik itu, aku akan berubah. Aku akan membangun kembali hidupku. Aku akan mendirikan kerajaan dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Dan saat waktunya tiba, aku akan berdiri di singgasana kekuatanku dan menyaksikan mereka berdua berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena kehancuran yang kutanam di depan mata mereka. Kalian menang hari ini, Livia dan Raka. Tapi besok akan menjadi milikku.
Dan aku akan pastikan kalian tak akan pernah siap menghadapi siapa aku sebenarnya. 3 minggu setelah aku diusir dari rumahku sendiri, aku masih menetap di sebuah kamar kos kecil di sudut kota. Luasnya tak lebih dari 3x4 meter. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan hanya ada kipas angin berdengung pelan menggantung di atas kepala. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendiri. Tak ada pelukan suami, tak ada tawa anak, karena aku bahkan belum sempat punya anak dari pernikahan yang penuh sandiwara itu. Hanya kesunyian yang menggantung, dan luka yang belum juga mengering. Tapi luka itu tak membuatku lemah. Luka itu menjadi energi. Luka itu menjadi alasan. Dan di tempat remeh ini, aku memulai langkah pertamaku, sendiri, tapi bukan lagi tanpa tujuan. Ponsel bututku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku buka, dan hatiku tercekat. Lihat deh, kayaknya ada yang baru ngekos karena ditendang dari rumah suaminya. Dikirim oleh akun fake, disertai foto candid aku sedang beli mie instan di warung depan kos. Tanganku mengepal. Nafasku tercekat. Aku tahu betul gaya Livia, hinaan halus dengan balutan sindiran. Dia pikir aku akan malu? Dia pikir aku akan meringkuk di pojokan dan menangis? Tidak. Aku screenshot pesan itu. Aku simpan. Karena aku tahu, waktu akan datang di mana dia akan menggigil ketakutan melihat siapa aku sebenarnya. Dan saat waktu itu datang, aku akan membalas semua tawa jahatnya, satu persatu, tanpa sisa. Hari-hari berikutnya, aku bekerja siang malam sebagai freelance content writer dan ghostwriter online. Bayarannya kecil, deadline-nya gila. Tapi aku tak mengeluh. Aku hanya butuh satu hal, modal. Sedikit demi sedikit, uang terkumpul. Aku menahan lapar, menahan godaan membeli baju baru, menahan sakit punggung karena duduk terlalu lama. Tapi tidak apa-apa. Semua ini akan terbayar. Sambil bekerja, aku juga mulai membangun jaringan. Aku aktif di komunitas UMKM, ikut webinar bisnis, membaca e-book soal venture capital, dan kembali menghubungi teman-teman lama yang dulu pernah aku bantu ketika mereka belum siapa-siapa. Beberapa dari mereka kini sudah punya perusahaan sendiri, dan mereka masih ingat siapa yang dulu pernah bantu mereka tanpa pamrih. Aku tidak minta balasan, hanya butuh satu kesempatan. Dan kesempatan itu datang 3 bulan kemudian. Seorang temanku, Rico, pemilik startup logistik digital yang sedang naik daun, memberiku tawaran kolaborasi untuk membuat platform marketplace produk lokal. Aku diminta memimpin proyek awal. Dan aku setuju. Tapi bukan hanya setuju. Aku serius. Aku kerjakan itu siang malam, hingga akhirnya proyek itu menarik perhatian investor asing. Dan dari proyek itu, aku mulai membangun nama, reputasi, dan kemudian modal pertamaku untuk membuat perusahaanku sendiri. Lalu aku bangun perusahaan kecilku. Sebuah agensi teknologi dan kreatif digital yang fokus pada pengembangan UKM lokal. Kecil, tapi jelas arah dan target pasarnya. Dalam 1 tahun, aku sudah merekrut puluhan karyawan dan menangani berbagai klien besar. Namaku mulai dikenal. Alia yang dulu hanya istri rumah tangga kini menjadi founder dan CEO muda yang mulai masuk radar media bisnis. Tapi aku tetap tenang. Aku tetap diam. Karena aku tahu permainan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Sampai suatu hari, dalam tumpukan berkas lamaran kerja yang dikirim ke HR perusahaanku, sebuah nama muncul. Nama yang membangkitkan semua bara dendam yang sudah lama kupelihara. Livia Ardana Putri. Aku tak langsung marah. Justru aku tersenyum. Senyum penuh rencana. Aku lihat isi CV-nya. Lulusan biasa, pengalaman biasa, tapi percaya diri luar biasa. Posisi yang dia incar? Staf marketing senior. Lucu. Dia pikir dunia akan semudah tubuhnya yang bisa menjilat untuk naik. Aku tak langsung tolak. Justru aku suruh HR memanggilnya untuk wawancara langsung bersamaku. 3 hari kemudian,
Aku duduk di ruang rapat kaca di lantai paling atas kantor. Aku mengenakan setelan blazer hitam dan heels tinggi. Rambutku digelung rapi. Mataku tajam. Di mejaku ada berkas lamaran milik perempuan itu. Saat pintu diketuk dan dibuka oleh staf HR, aku mendongak pelan. Dan di sanalah dia, Livia. Dia masuk dengan wajah sumringah, mengenakan blus putih yang ketat, rambut masih dicat pirang, dan wajah yang penuh kepalsuan. Tapi senyum itu langsung memudar begitu mata kami bertemu. Dia membeku di ambang pintu. Matanya membesar. Wajahnya pucat. Kakinya gemetar. Jelas sekali dia tak tahu siapa pemilik perusahaan ini. Dia pikir dia melamar kerja di kantor biasa. Tapi hari itu, dia tahu siapa atasannya. Aku, Alia, perempuan yang dulu dia hina dan rebut suaminya. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kulit hitam di ruang eksekutif. Lalu aku bicara dengan nada pelan tapi menusuk. Silakan duduk, Bu Livia. Kita mulai wawancaranya. Dan disitulah, permainan balas dendamku yang sesungguhnya dimulai. Livia duduk dengan tangan gemetar. Matanya bergerak panik ke kanan dan kiri, mencoba mencari jawaban atas kebingungan di kepalanya. Aku bisa lihat ia berusaha keras menelan rasa malu yang menyeruak seperti muntahan yang mendesak dari tenggorokan. Tapi aku tidak tergesa. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, penuh kekuatan, penuh kontrol. Aku ingin dia tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang sepertinya selain kenyataan bahwa perempuan yang dulu dia injak kini duduk jauh di atasnya. Aku buka berkas lamarannya. Jadi kamu punya pengalaman di digital marketing? Tanyaku datar. Suaraku begitu tenang, tapi tajam seperti silet yang baru diasah. Dia menelan ludah. Iya, Bu. Saya pernah pegang kampanye untuk. Saya bukan butuh kampanye kosong. Saya butuh seseorang yang tahu bagaimana cara menaikkan engagement tanpa sekadar memoles tampilan. Kamu tahu caranya. Dia terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar saat memegang map CV. Aku terus menatap, memakannya dengan mata, menggali ketakutan itu lebih dalam. Aku ingin dia tahu bahwa tidak akan ada belas kasihan di sini. Tidak akan ada pengampunan untuk mereka yang telah membuatku kehilangan arah, kehilangan harga diri, dan kehilangan rumah yang kubangun dengan darah dan air mata. Tiba-tiba aku berdiri. Perlahan aku melangkah ke jendela kaca besar yang menghadap ke seluruh kota. Jakarta membentang di bawah sana. Macet, hiruk-pikuk, penuh orang yang berlari mengejar hidup. Dan aku dulu adalah salah satu dari mereka. Tapi tidak lagi. Sekarang aku yang dilihat. Aku yang dituju. Aku yang diikuti. Kamu tahu nggak? Kataku sambil tetap membelakangi dia. Dulu aku pernah punya suami. Dia pengkhianat. Dia tinggalin aku buat perempuan murahan. Kamu percaya karma? Livia tercekat. Napasnya jelas terdengar lebih berat. Aku menoleh perlahan. Kamu tahu siapa perempuan itu? Dia diam. Pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Itu kamu, Livia, bisikku sambil mendekat. Dan sekarang kamu duduk di kursi yang pernah aku duduki. Kursi yang dulu aku datangi dengan harapan besar. Tapi sekarang kursi itu akan jadi tempat kamu belajar seperti apa rasanya dihina, pelan-pelan. Dia menggigil. Aku tahu dia ingin berdiri dan lari. Tapi dia tak berani. Karena dia tahu, aku bisa menghancurkan hidupnya dengan satu kalimat saja. Tapi aku tidak akan sekejam itu. Tidak sekarang. Aku ingin dia merasakan setiap prosesnya. Setiap detik dari kehancuran yang akan kuhidangkan perlahan. Setelah wawancara itu selesai, aku tidak langsung menolaknya. Justru aku perintahkan HR untuk menerima dia bekerja di departemen yang paling keras. Marketing strategi, tempat yang penuh tekanan, revisi brutal, dan target mustahil. Aku ingin dia bekerja keras sampai kulitnya mengelupas. Aku ingin dia tahu bahwa hidup tidak akan lagi semudah menjatuhkan perempuan lain demi lelaki yang dia pikir berharga. Dan di luar itu semua, aku mulai menggali informasi lebih dalam.
Ternyata, setelah menikah dengan Raka, Livia hidup dalam tekanan. Gaya hidup mereka terlalu tinggi. Raka keluar dari pekerjaan lamanya setelah perusahaannya kolaps akibat kebijakan bodoh yang dia ambil, dan dia pikir dia bisa buka usaha sendiri dengan modal dari tabungan yang aku tinggalkan. Tapi karena Livia boros dan Raka dungu, usaha itu bangkrut dalam 6 bulan. Sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana, jauh dari lingkungan elit yang dulu mereka impikan. Saat aku tahu itu, aku tertawa, tapi tidak puas. Aku belum puas sebelum aku melihat mereka berlutut, memohon, dan merasakan tiap helai kehancuran merobek ego mereka yang pernah terlalu tinggi. Di tengah malam aku menangis, tapi bukan karena sedih. Air mata itu seperti sisa luka yang akhirnya mengalir keluar dari hatiku yang lama membeku. Bukan air mata kelemahan, tapi pelepasan. Aku sadar, aku sudah melangkah jauh. Dulu aku hancur. Dulu aku sendirian. Tapi kini aku punya pasukan. Timku kuat. Perusahaan terus tumbuh. Dan jiwaku kembali tegak. Aku adalah perempuan yang tak lagi bisa diinjak. Aku bukan Alia yang dulu. Bukan istri baik hati yang bisa ditampar dan tetap minta maaf. Aku sekarang CEO dari sebuah perusahaan yang terus naik di mata publik. Aku kini pembicara tetap di berbagai seminar bisnis. Aku kolaborasi dengan merek-merek besar. Dan Livia? Dia hanya staf kecil yang akan terus kutekan, ku pelintir, ku gilas, dengan senyum. Perlahan, satu demi satu, aku akan rebut kembali semuanya. Dan kali ini, dengan kekuatan penuh. Dulu, saat aku ditendang dari rumah tanpa ampun, mereka kira aku akan menyerah, menyedihkan, dan membusuk di pojok dunia. Tapi kenyataan bicara sebaliknya. Aku membangun kerajaanku dari abu. Dari kehancuran yang mereka lemparkan kepadaku, aku bangun batu fondasi baru. Dan dari air mata yang mereka tumpahkan padaku, aku jadikan tinta untuk menulis babak kemenangan hidupku. Butuh waktu 2 tahun penuh darah dan pengorbanan. Tak ada malam tanpa begadang. Tak ada hari tanpa tekanan. Tapi aku tetap berjalan. Aku berjuang. Bahkan ketika tubuhku menolak, ketika mataku sembab karena kelelahan, ketika tangan ini gemetar mengetik rencana bisnis sambil menahan lapar, aku tetap melangkah. Karena aku tahu, perempuan sepertiku tak punya kemewahan untuk menyerah. Perempuan sepertiku hanya punya 2 pilihan, bertahan atau dibinasakan. Dan aku memilih yang pertama dengan cara membinasakan balik mereka yang menindasku. Kini aku duduk di lantai 12 sebuah gedung tinggi, di ruangan luas berlapis kaca, dengan interior bergaya industrial, penuh energi muda dan kebebasan. Di mejaku terpampang papan nama logam elegan bertuliskan, Alia Ramadhani, CEO of Founder R Digital Growth. Perusahaan ini bukan hanya agensi digital. Perusahaan ini adalah ruang perjuangan. Di sini aku ciptakan sistem kerja yang sehat, inklusif, tapi tetap tegas dan disiplin. Aku merekrut anak-anak muda dari latar belakang susah, dari pelosok daerah yang dulu hanya bisa memimpikan duduk di ruang AC. Aku latih mereka jadi spesialis, strategi digital, manajer brand. Mereka kuangkat bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai keluarga. Dan mereka membalas dengan loyalitas luar biasa. Di setiap ruangan, ada hasil kerja yang meledak. Akun UMKM yang omsetnya naik ratusan %, produk lokal yang masuk e-commerce luar negeri, brand kecil yang kini punya identitas visual profesional dan agresif. Aku bukan hanya bangun bisnis. Aku bangun dampak. Aku bangun gerakan. Media mulai melirikku. Wajahku terpampang di majalah bisnis wanita, undangan seminar berdatangan, dan tak jarang perempuan-perempuan korban pernikahan toksik menulis kepadaku untuk minta saran. Mereka menyebutku inspirasi. Tapi aku tak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Aku hanya 1 langkah lebih dulu terluka. Dan aku tak mau mereka jatuh sendirian seperti aku dulu. Namun di balik semua itu, aku tetap menyimpan 1 ruang dalam hatiku. Ruang balas dendam. Karena saat semua berjalan baik,
Dan perusahaan ini mulai masuk level nasional. Nama Livia kembali masuk sistem kami, bukan hanya sebagai karyawan biasa, tapi juga sebagai ancaman tersembunyi yang hendak kuhadapi perlahan. Dia bekerja di departemen marketing, di bawah manajer paling kejam yang kupilih langsung. Targetnya tinggi, tekanannya besar, dan aku tahu, sedikit saja dia lengah, dia akan hancur di dalam sistem yang kuatur sendiri. Tapi bukan cuma dia yang akan jatuh. Aku sudah pasang mata. Aku tahu kini Raka bekerja di salah satu agensi pariwisata kelas menengah yang sering pitching proyek digital. Aku tahu dia beberapa kali mengusulkan proposal kerjasama dengan perusahaanku melalui jalur formal. Aku biarkan proposal itu masuk. Aku biarkan namanya muncul. Tapi aku tolehkan wajah. Kuanggap tak terlihat. Aku tolak proposalnya tanpa kata. Karena aku ingin dia tahu bahwa di balik kekuasaan yang sekarang aku genggam, ada keheningan yang lebih menampar daripada cemoohan. Dia tidak sadar, tangan yang menolak proposalnya adalah tangan yang dulu dia tendang keluar dari rumah tanpa sepatah pun rasa bersalah. Kini dia mengetuk pintu kekuasaan mantan istrinya sendiri, dan bahkan tak tahu siapa yang sedang menggenggam hidupnya. Aku tak menampakkan diri secara terbuka. Aku menunggu. Aku membiarkan waktu menumbuhkan rasa penasaran mereka. Dan ketika saatnya tiba, saat Livia mulai stres, target tak tercapai, dan dia mulai berbuat kesalahan fatal yang akan membuatnya dilaporkan oleh tim, aku akan muncul perlahan, dan memberi pukulan telak yang akan membuat mereka berdua tersungkur, bukan karena aku marah, tapi karena mereka meremehkanku. Karena saat mereka mengira aku selesai, aku sedang bersiap jadi lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Aku adalah perempuan yang mereka buang, yang kini berdiri di kursi tertinggi di tempat mereka berusaha masuk kembali. Dan dari sini, perang perlahan akan dimulai. Hari itu, aku sedang menyelesaikan laporan strategi ekspansi untuk divisi partnership. Di meja kerjaku, peta bisnis Asia Tenggara terbuka lebar, penuh coretan dan sticky notes. Tapi pikiranku tiba-tiba terhenti saat suara lembut dari intercom menyela kesibukan. Bu Alia, ada satu kandidat untuk posisi strategis marketing. Kami ingin konfirmasi, apakah ibu ingin ikut wawancara langsung? Aku biasa hanya memantau proses rekrutmen dari HR manager. Tapi hari itu, sesuatu dalam intuisiku terasa mengusik. Aku menjawab cepat, kirimkan nama dan CV-nya ke email saya. Kurang dari 2 menit kemudian, CV itu masuk ke layar monitorku. Dan saat mataku membaca nama yang tertera di header file itu, darahku seolah mendidih. Tapi aku tetap tersenyum. Livia Ardana Putri. Mataku menelusuri setiap baris dalam dokumen itu. Pendidikan biasa, pengalaman biasa, portfolio biasa, dan banyak celah dalam pekerjaannya sebelumnya. Tapi yang membuatku terkejut bukan isinya, tapi kenekatannya. Perempuan itu benar-benar tak tahu tempat dia sedang berdiri. Dia benar-benar melamar ke perusahaan milik perempuan yang hidupnya dulu dia injak, dia caci, dan dia anggap kalah. Oh, Livia, kau pikir hidup ini hanya sebatas selangkangan dan lipstik murahmu? Aku menutup dokumen itu perlahan dan menyender ke kursi eksekutifku. Dari jendela besar di belakangku, langit mulai mendung. Angin mendesir pelan, membawa aroma hujan. Tapi di hatiku, badai sudah lebih dulu tiba. Ini adalah momen yang kutunggu. Dan aku akan memainkan pertunjukan ini dengan penuh kenikmatan. Jadwalkan wawancara langsung denganku, ujarku tenang kepada sekretarisku. Tapi jangan beritahu siapa pewawancaranya. Biarkan jadi kejutan. 2 hari kemudian, aku mengenakan setelan hitam elegan, rambut ditata rapi, wajah flawless. Ruang meeting eksekutif A sudah disiapkan, penuh aura formal, dingin, dan mematikan. Di meja, aku menyiapkan CV-nya, pulpen, dan secangkir teh hangat. Di kursi seberang, kosong, menanti kehadiran musuh lamaku. Pukul 10 tepat, pintu diketuk. HR manager membuka dan mengantar kandidat masuk. Dan saat pintu terbuka, dia berdiri di sana. Livia. Rambutnya masih dicat pirang tua, blazer putih ketat yang terlalu mencolok,
rok pendek, dan senyum sok anggun yang dulu selalu membuatku muak. Tapi senyum itu seketika lenyap saat matanya bertemu denganku. Dia membeku. Wajahnya langsung pucat. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya melebar. Detik itu juga aku tahu. Dia belum tahu siapa aku selama ini. Aku tersenyum tipis. Mempersilakan dia duduk. Silakan duduk, Bu Livia. Tangannya gemetar saat menarik kursi. Matanya tak lepas dari wajahku, seperti sedang menyusun kembali potongan masa lalu yang pernah dia koyak sendiri. Kita mulai ya, ucapku dengan nada tenang. Saya Alia Ramadhani, CEO dan founder dari R Digital Growth. Saya ingin tahu apa motivasi Anda melamar ke perusahaan ini. Livia terdiam. Nafasnya berat. Dia menunduk sejenak, lalu berusaha menjawab. Saya ingin berkembang, saya tahu perusahaan ini besar dan saya ingin. Jangan berikan saya jawaban textbook, potongku, masih dengan nada halus tapi tegas. Jawab sebagai Livia yang pernah merampas suami orang. Jawab sebagai Livia yang dulu datang ke rumah saya dengan baju minim, menghina saya sebagai perempuan gagal. Jawab sebagai Livia yang tertawa saat saya diusir dengan tangan kosong. Dia tersentak. Wajahnya menegang. Tangannya meremas roknya di bawah meja. "Ka kamu, Alia." Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatapnya dalam-dalam. "Oh, sekarang kamu ingat? Sayangnya aku nggak berubah cukup buruk seperti yang kamu harapkan. Ya." Suasana ruang jadi dingin. HR manajer yang mendampingi ikut kaget. Tapi aku segera memberi kode dengan mata agar dia keluar. Kini hanya aku dan Livia, dua perempuan yang pernah berhadapan di medan penghinaan, tapi kini berhadapan di meja kekuasaan. "Aku bisa saja menolak kamu sejak melihat namamu di berkas," ucapku. "Tapi tidak. Aku ingin kamu datang sendiri ke sini. Melihat sendiri siapa aku sekarang. Duduk sendiri di hadapanku dan merasa kecil. Aku ingin kamu merasakan betapa jauh hidup kita berubah." Dia meneteskan air mata. Tapi aku tak peduli. Bahkan aku menikmati pemandangan itu. "Kamu pikir hidupmu akan selalu di atas setelah merebut suamiku? Kamu pikir aku akan meringkuk kalah? Tidak, Liv. Kamu salah pilih musuh." Aku berdiri, mengambil berkasnya, lalu menyobek CV itu tepat di depan wajahnya. "Keluar dari sini. Dan berdoalah aku tidak balas dendam lebih jauh lagi. Karena ini baru permulaan." Dia berdiri dengan kaki gemetar, wajah pucat, dan air mata mengalir tanpa suara. Tapi aku tak goyah. Aku hanya menatapnya pergi seperti menatap sampah yang baru saja disapu keluar dari lantai marmerku. Pintu tertutup. Dan aku tersenyum. Senyum penuh kekuasaan. Hari itu aku merasa seperti telah mencetak kemenangan mutlak. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkanku dari ekspresi pucat Livia. Dia tidak mengenaliku saat pertama kali masuk ruangan. Dia, perempuan yang pernah mencuri suamiku, menghancurkan hidupku, mempermalukanku, tidak mengenaliku saat aku duduk di balik meja besar dengan blazer elegan dan wajah yang jauh lebih kuat dari yang dulu dia injak-injak. Apakah perubahan penampilanku sedemikian drastis? Ataukah karena egonya terlalu besar untuk membayangkan aku bisa bangkit dari keterpurukan? Aku duduk lama di kursiku setelah dia pergi. Mengingat kembali semua luka yang dulu dia tancapkan dalam-dalam. Dari hinaan tentang penampilanku yang dianggap nggak selevel sama Raka, sampai kata-katanya saat dia menamparku secara verbal. "Kamu tuh bukan tipe wanita masa kini, Mbak. Cowok kayak Mas Raka butuh perempuan yang ngerti hidup, bukan yang cuma bisa ngatur dapur." Semua kata-kata itu dulu kutelan mentah-mentah sambil menangis di kamar mandi rumahku sendiri. Tapi sekarang, aku mengulangnya hanya untuk mengenang betapa jauh aku telah melangkah. Tapi, betapapun memuaskannya momen itu, satu hal terus menggelayuti pikiranku. Jika Livia tidak mengenaliku, bagaimana dengan Raka? Beberapa minggu terakhir, tim partnershipku beberapa kali menerima proposal kolaborasi dari sebuah agensi perjalanan digital, tempat Raka sekarang bekerja. Dia kini bukan siapa-siapa lagi.
Posisi direktur sudah diambil orang lain, dan dia hanya bertugas membuat proposal, pitching, dan mencoba bertahan di tengah persaingan ketat. Dan setiap proposal yang dia kirimkan, langsung kutolak. Bukan olehku langsung, tapi oleh sistem, karena aku instruksikan timku untuk tidak pernah menyetujui proyek apapun yang ada nama Raka di dalamnya. Bukan karena aku ingin terlihat kejam, tapi karena aku ingin dia merasakan ditolak terus-menerus oleh seseorang yang tak bisa dia lihat. Dia tidak tahu bahwa orang di balik semua kegagalan proposalnya adalah perempuan yang pernah ia tendang keluar dari rumah seperti binatang. Dan hari itu, saat aku turun ke ruang konferensi untuk acara evaluasi bulanan bersama beberapa mitra, aku melihatnya dari jauh. Raka duduk di meja paling ujung, mengenakan kemeja biru muda yang mulai lusuh. Wajahnya lebih tua, matanya redup, senyumnya tak seterang dulu. Dia tampak biasa, bukan lagi laki-laki yang dulu dengan pongah menyebut diriku beban. Aku melangkah perlahan, menahan emosi, dan berdiri di sisi ruang tanpa mengenalkan diri. Aku ingin tahu apakah ia masih bisa mengenaliku. Aku ingin tahu apakah suaraku yang sekarang, lebih tegas dan berwibawa, masih bisa memicu ingatannya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari agensi mitra, ucapku sambil berdiri di depan layar presentasi. Hari ini saya akan paparkan secara langsung overview proyek kemitraan yang akan dikaji ulang. Raka menoleh. Dia melihat ke arahku. Lama. Tapi tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada tanda ia mengenali perempuan yang dulu ia tinggalkan tanpa belas kasihan. Dia benar-benar tidak tahu aku adalah Alia. Dan itu menyakitkan sekaligus melegakan. Bagaimana bisa seseorang yang pernah tidur satu ranjang denganku selama hampir 10 tahun, tidak mengenali suaraku, tidak menangkap aura atau caraku berbicara? Apakah karena dulu ia tak pernah benar-benar mengenalku? Apakah aku selama ini hanya seperti latar belakang buram dalam kehidupannya, yang bisa dia abaikan, ganti, dan lupakan sesuka hati? Setelah sesi berakhir, aku sempat berjalan melewati kursinya. Dia berdiri, hendak menyapa, tapi tak yakin. Aku tahu dia merasa wajahku familiar. Tapi karena aku berubah drastis, dari wajah yang dulu polos dan selalu lelah, kini menjadi tegas, terawat, dan percaya diri, dia tak bisa menyambungkan potongan masa lalu dengan kenyataan hari ini. Terima kasih, Bu CEO, ucapnya dengan senyum sopan. Presentasinya luar biasa. Tim kami akan follow up proposal revisi dalam seminggu. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu ku jawab, dengan senyum tipis yang mengandung seluruh rasa perih dan kemenangan yang pernah kusembunyikan selama ini. Tidak usah kirim ulang proposalnya. Kami tidak akan bekerja sama dengan pihak Anda. Terima kasih. Ekspresinya berubah. Wajahnya kaku, tapi dia tak bisa melawan, karena statusku terlalu tinggi untuk diperdebatkan. Dan dalam diam, aku melangkah pergi, meninggalkan dia di sana dengan wajah bingung dan ego yang terluka, tanpa tahu bahwa perempuan yang baru saja menolaknya adalah perempuan yang dulu pernah ia hancurkan habis-habisan. Dan aku tahu, saat dia tahu nanti, saat semuanya terbongkar, itu akan menjadi luka yang tak bisa dia sembuhkan seumur hidup. Hari itu aku menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya. Di ruanganku yang sepi dan rapi, hanya suara AC dan detak sepatu hak tinggiku saat bergerak menuju lemari dokumen yang terdengar. Tapi dalam pikiranku, badai sedang bergulung. Karena sebentar lagi, sangat sebentar lagi, dua orang yang dulu merampas hidupku akan mengetahui siapa sebenarnya pemilik kursi yang mereka incar sejak awal. Semua sudah kususun rapi. Sudah waktunya nama dan wajahku muncul secara terbuka ke publik. Aku akan menjadi salah satu pembicara utama di konferensi nasional bertema Women in Power, Building Impact from the Ashes. Acara itu disiarkan secara langsung, dihadiri ratusan CEO dari perusahaan besar, dan disiarkan ulang di berbagai kanal bisnis digital. Tim PR-ku sudah menyebar iklan promo dan kutipan-kutipan singkat dari profil narasumber, termasuk aku, dengan nama lengkap dan wajah yang terpampang jelas di banner besar.
Dan entah takdir sedang bercanda atau semesta memang sedang menyusun panggung kehancuran untuk mereka berdua, satu hari sebelum acara, aku mendapat laporan dari asisten eksekutifku. Bu, Livia dan Pak Raka mendaftar sebagai peserta umum konferensi besok. Mereka akan hadir via undangan dari pihak agensi mereka. Aku tidak kaget. Aku justru tersenyum puas. Semesta sudah berpihak padaku. Kini saatnya membiarkan kenyataan yang berbicara, bukan aku. Pagi hari di hotel tempat konferensi berlangsung, para tamu berdatangan dengan pakaian rapi, membawa semangat dan rasa penasaran. Aku tidak langsung tampil. Aku biarkan beberapa pembicara lain naik ke panggung terlebih dahulu. Lalu, saat giliran namaku disebut, seluruh ruangan terdiam. Selanjutnya, mari kita sambut Alia Ramadhani, CEO of Founder R Digital Growth, dengan topik membangun kerajaan dari luka, menjadi pemimpin dari reruntuhan. Tepuk tangan menggelegar. Lampu sorot diarahkan ke panggung. Aku melangkah pelan, anggun, dan penuh percaya diri. Dan di antara sorot lampu, aku melihat dua sosok yang tiba-tiba membeku di bangku tengah barisan peserta, Raka dan Livia. Wajah mereka seolah dicabut nyawanya. Livia menutup mulutnya, matanya membelalak, napasnya memburu seperti orang kehabisan oksigen. Raka, matanya tak lepas dariku, seakan menolak percaya bahwa perempuan yang berdiri di panggung megah itu adalah istri yang dulu dia ceraikan hanya karena disebut tidak menarik. Aku berdiri di podium, menatap ratusan mata. Lalu aku mulai bicara. Dulu, saya pernah berdiri di titik paling bawah. Saya ditinggalkan, diusir dari rumah sendiri, dianggap tak berharga. Tapi ternyata luka itu bukan akhir. Luka itu awal. Aku melanjutkan pidato dengan bahasa yang tegas, narasi yang kuat, membakar semangat para pendengar. Tapi sesekali, tatapanku berpindah ke arah Livia dan Raka yang tak bisa menyembunyikan wajah panik, malu, dan tercabik. Wajah mereka benar-benar kehilangan arah. Dan aku tahu, mereka kini sadar, orang yang mereka hancurkan bangkit dan menjadi lebih besar dari semua impian palsu mereka. Sesi selesai. Aku turun panggung. Banyak peserta menyerbu untuk bersalaman. Tapi dua orang itu berdiri terpaku di sudut, seperti dua bayangan masa lalu yang kini tertinggal oleh realitas. Dan akhirnya mereka mendatangiku. Raka bicara lebih dulu. Alia, ini, kamu, aku nggak percaya. Aku menoleh. Senyumku tipis, tegas. Tak ada dendam dalam kata-kataku, tapi ada kekuatan dari luka yang sudah menjadi mahkota. Kenapa? Takut? Atau cuma kaget karena perempuan yang dulu kamu rendahkan, kini ada jauh di atas semua ekspektasimu? Livia mencoba menyela, tapi aku langsung mengangkat tangan. Diam. Kamu nggak punya tempat di hidupku, apalagi suaramu. Kamu pikir dunia akan terus berputar di bawah kakimu karena bisa merebut suami orang? Sayang sekali. Bahkan sekarang kamu nggak bisa rebut kembali harga dirimu sendiri. Raka mencoba menunduk, seolah menyesal. Tapi aku sudah terlalu tinggi untuk diganggu oleh rasa kasihan. Kamu tahu, Ra, kataku lirih tapi menghantam. Dulu kamu bilang aku terlalu keras. Sekarang, keras inilah yang menyelamatkanku. Dulu kamu hina aku boros. Tapi lihat hidupmu setelah pakai uangku. Bangkrut. Bukan? Dulu kamu bilang Livia itu lembut. Sekarang dia bahkan gak sanggup hadapi tekanan kerja biasa. Aku mendekat, menatap mereka satu persatu. Kalian pikir kalian telah menang saat menjatuhkanku. Tapi kalian lupa satu hal. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan. Aku adalah badai yang menunggu waktu. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Meninggalkan mereka berdiri di tengah keramaian. Dua orang yang dulu tertawa puas melihatku jatuh, kini berdiri menggigil melihatku berdiri kokoh. Aku melangkah pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertawa. Tertawa lepas, karena akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya aku.
Aku berjalan melewati lorong hotel tempat konferensi itu berlangsung dengan langkah tegap, penuh kemenangan. Gaun formal gelap membungkus tubuhku dengan anggun, rambutku tersanggul rapi, dan di belakangku hanya tertinggal dua sosok yang gemetar berdiri di tengah keramaian. Livia dan Raka. Dua orang yang dulu tertawa saat aku diusir, kini membisu dalam ketakutan karena kenyataan bahwa perempuan yang mereka hancurkan, kini menggenggam kendali atas dunia yang ingin mereka masuki. Tapi rupanya, mereka belum menyerah. Sore itu, ketika aku hendak meninggalkan lokasi konferensi, mobilku dihentikan oleh seseorang di pelataran parkir. Sopirku turun cepat, dan aku menyuruhnya minggir ketika melihat Raka berdiri di depan pintu mobilku dengan wajah lesu, seperti peminta-minta. "Alia, sebentar, tolong dengarkan aku," katanya dengan suara yang nyaris parau. Aku menatapnya dingin dari balik kaca hitam mobilku yang perlahan diturunkan. Tak ada senyum, tak ada empati, hanya jarak yang kubangun setebal dinding baja di antara kami. "Kalau ini tentang proposal kerjasama agensimu, sudah final." "Tolak," ucapku singkat. Bukan itu. Ini soal kita." Aku sadar sekarang. Aku bodoh. Aku kehilangan arah. Dulu aku pikir kamu bukan tipe istri modern. Ternyata aku salah besar. Aku butuh kamu. "Alia, aku ingin minta maaf," katanya. Wajahnya kusut, suaranya nyaris menangis. Aku tertawa pelan, penuh ironi. "Lucu ya, Ra. Dulu kamu bilang aku nggak cukup berkelas buat jalan sama kamu di pesta kantor. Kamu malu. Tapi sekarang, kamu datang ke mobilku, berdiri di parkiran, berharap aku mau dengar suara minta ampunmu." Dia menunduk. Tapi aku tak berhenti. "Kamu pernah buang aku kayak sampah. Ingat? Kamu dan Livia usir aku dari rumah kita. Kamu bilang aku boros, nggak punya manfaat. Sekarang kamu datang, setelah hidup kamu jatuh miskin dan bisnis kamu gagal." Raka berlutut, benar-benar berlutut di tanah yang kotor itu. Tangannya menggenggam lututku, air matanya menetes di sepatu hak tinggi yang kupakai. Aku menyesal. "Alia, sumpah, aku menyesal. Livia bukan seperti yang aku kira, dia hanya cantik di luar, tapi di dalamnya busuk. Hidup kami hancur, aku minta maaf, aku butuh kamu balik ke hidupku." Aku tarik kakiku, keras, dan dengan suara yang jelas dan tajam, aku berkata, "Aku bukan perempuan yang bisa kamu jadikan tempat parkir saat mobil barumu rusak. Raka, aku bukan ban cadangan hidupmu. Kamu kehilangan aku dan kamu akan menyesal selamanya." Dan sebelum aku menutup kaca, Livia tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya kusut, mata bengkak, dan napasnya memburu seperti habis berlari. "Bu Alia, aku mohon, aku nggak tahu semua ini akan berbalik ke arah seperti ini. Saya pikir saya menang waktu itu. Tapi saya salah, saya mohon. Beri saya kesempatan kerja, saya janji akan sungguh-sungguh, saya butuh uang, saya butuh kerjaan." Dia menangis, terseduh, di hadapan semua orang. Aku hanya memandangi wajahnya yang dulu penuh kesombongan dan kepalsuan. Wajah yang pernah menatapku dengan tatapan meremehkan saat dia duduk di sofa rumahku dan berkata, "Aku lebih pantas dampingi Mas Raka. Kamu terlalu biasa untuk dia." Kini, perempuan yang sama itu berdiri di parkiran, dengan riasan luntur, bibir pecah-pecah, dan suara memohon-mohon. Aku hanya berkata satu kalimat, pelan tapi menghantam. "Sekarang kalian tahu siapa yang sebenarnya. Terlalu biasa." Kaca mobilku kututup perlahan. Mesin menyala. Aku duduk kembali di jok belakang sambil memandangi dua bayangan dari masa laluku yang kini benar-benar hancur. Mereka memohon ampun. Mereka menangis. Mereka bersujud pada orang yang dulu mereka buang. Tapi yang mereka lupa adalah waktu tidak akan pernah kembali. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Mobil melaju meninggalkan pelataran. Dan aku tahu balas dendamku belum selesai. Ini baru permulaan.
Sejak konferensi nasional itu berakhir, hidupku semakin dipenuhi sorotan publik. Wawancara diundang ke TV nasional, wajahku terpampang di halaman depan majalah bisnis wanita. Orang-orang mulai menyebutku sebagai lambang kebangkitan perempuan terluka dan CEO inspiratif dari reruntuhan rumah tangga. Tapi yang tak banyak tahu adalah, di balik sorot lampu dan tepuk tangan itu, aku sedang merancang panggung lain, panggung untuk mengubur dua nama, Raka dan Livia. Aku tak memulai perang ini dengan memegang senjata. Aku hanya membiarkan fakta bicara. Fakta bahwa Raka pernah menjual aset rumah tangga kami diam-diam. Bahwa dia mendepak istrinya demi pramugari yang kini meringkuk meminta kerja. Fakta bahwa uang dari hasil jerih payahku dipakai untuk membiayai awal hidup mereka yang kini karam. Dan semua itu mulai keluar ke permukaan bukan dari mulutku, tapi dari internet. Awalnya hanya satu cuitan. Seorang peserta konferensi menulis, "Gila, CEO Digital Growth dulunya perempuan yang diceraikan karena dianggap nggak pantas. Suaminya selingkuh sama pelakor. Sekarang malah si pelakor ngelamar kerja ke dia. Karma instan." Cuitan itu viral. Komentar berdatangan. Lalu muncullah akun-akun gosip yang mulai mengorek latar belakang Raka dan Livia. Mereka menemukan foto-foto lama mereka di pesta pernikahan, tangkapan layar komentar Raka yang dulu sering meremehkan perempuan karir. Bahkan potongan video Livia memamerkan kehidupan mewah saat baru menikah dengan Raka, yang ternyata dibayar dari tabungan pernikahan yang aku sisihkan selama bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka berdua, netizen tidak memihak. Pelakor karma instan tuh kayak gini ya. Dulu bangga rebut suami orang, sekarang malu ngelamar ke mantan istri. Mas Raka dulu songong banget di grup alumni, sekarang nyebar proposal kemana-mana tapi ditolak semua. Hidup itu adil kalau kita sabar. Lihat Bu Alia, Queen. Namaku dielu-elukan, bukan karena aku minta, tapi karena publik tahu, aku berjuang. Aku disakiti, tapi aku tidak diam. Aku bangkit. Raka mencoba bertahan. Dia membuat klarifikasi kecil di media sosialnya, yang akhirnya jadi blunder. Dia menulis, "Jangan menilai dari satu sisi. Saya dan istri saya, Livia, tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Komentar publik menghujani. "Loh? Kamu ngusir istri pertama pas lagi bangun bisnis bareng. Bro, masih bilang gak nyakitin." Ngakunya gak nyakitin, tapi rekening mantan istri dibobol buat modal bulan madu. Beberapa akun media bahkan mulai mewawancarai tetangga lama kami. Dan mereka dengan senang hati membongkar segalanya. Iya, Mas Raka itu dulu suka pamer istri barunya. Padahal Bu Alia tuh yang dulu kerja keras buat renovasi rumah mereka. Bu Alia itu rajin banget, suka antar makanan ke ibu mertuanya. Dibales selingkuh, astaga. Livia makin terpojok. Dia mengunci akunnya. Tapi itu tak menghentikan arus ejekan dan screenshot komentar lama yang terus menyebar. Di TikTok, muncul cuplikan editan video berjudul, "Balasan Tuhan untuk Pelakor dan Suami Durhaka", dengan fotage saat aku berdiri di panggung konferensi. Di bawahnya, ada rekaman tangis Livia saat memohon kerja. Video itu ditonton jutaan kali. Dan aku diam. Aku tak perlu ikut berkoar. Cukup duduk di kursiku, mengenakan setelan terbaikku, dan menyaksikan bagaimana kebenaran bekerja tanpa harus kuminta. Namun aku juga tahu, meski semua ini terlihat seperti kemenangan, aku belum selesai. Belum benar-benar menyentuh titik akhir. Karena bagian terbaik dari semua ini belum dimulai. Aku sedang menyiapkan kejutan yang akan membuat mereka bukan hanya malu, tapi terkubur oleh kehinaan yang mereka tanam sendiri. Karena bagi orang-orang seperti Raka dan Livia, permohonan maaf takkan pernah cukup membayar luka yang mereka buat. Dan aku belum puas. Langit mendung hari itu seolah menjadi pertanda bahwa badai besar sedang bersiap menghantam satu nama yang dulu begitu pongah berdiri di atas puing-puing hidupku. Hari itu bukan sembarang hari, karena hari itu, Raka akan menghadiri rapat akbar calon mitra dan investor startup digital miliknya yang baru.
Sebuah proyek kecil-kecilan yang dia bangun dengan sisa-sisa kepercayaan dari beberapa relasi lama, orang-orang yang belum tahu siapa sebenarnya Raka, dan betapa bobroknya catatan finansial dan moral yang ia sembunyikan. Aku tahu semua itu. Karena salah satu investor utama yang akan hadir di rapat itu adalah sahabat bisnis baruku yang kini jadi partner strategis di R Digital Growth. Kami sudah siapkan semuanya. Semua data. Semua bukti. Semua rekam jejak manipulatifnya sejak menjabat sebagai manajer keuangan di perusahaan lamanya, termasuk data tabungan bersama kami yang dulu dia gelapkan, dan akta penjualan rumah yang ia paksakan tanda tanganku dengan dalih, demi bisnis masa depan. Hari itu, aku duduk di ruangan VIP di lantai atas gedung pertemuan bisnis, mengenakan setelan navy blue dengan jam tangan logam hitam elegan. Dari layar CCTV yang dipasang di ruangan, aku menyaksikan Raka berdiri di depan presentasi, menjelaskan dengan penuh percaya diri proyek digital barunya. Di belakang, para investor terlihat tertarik, hingga seorang investor mengangkat tangan. "Maaf Pak Raka, sebelum kami lanjut, kami mendapat laporan dari pihak independen bahwa ada beberapa anomali dalam rekam jejak finansial Anda. Bolehkah kami konfirmasi langsung?" Raka mengerutkan dahi. Ia gelagapan, tapi berusaha tenang. Tentu. Silakan. Bisa dijelaskan anomali apa yang dimaksud?" Seorang analis keuangan berdiri, membuka layar presentasi baru, dan muncullah data yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Mulai dari transaksi mencurigakan, pengalihan dana pribadi ke rekening luar negeri, pembelian properti mewah atas nama Livia dari rekening atas nama Alia Ramadhani, bahkan laporan pajak yang menunjukkan potensi penggelapan dana selama 2 tahun terakhir. Raka langsung pucat. Nafasnya memburu. Mulutnya bergerak tanpa suara. Investor mulai berbisik. Beberapa mengambil ponsel mereka, memotret layar, dan segera mengirim pesan kepada tim hukum masing-masing. Siapa yang menyuplai semua ini?" Gumam Raka dengan suara parau. Dan saat itulah, aku turun. Pintu ruangan terbuka pelan. Suara langkah sepatu hak tinggiku memecah keheningan. Semua mata berbalik. Dan saat mereka menyadari siapa yang masuk, mereka terdiam. Dan Raka hampir ambruk dari tempatnya berdiri. "Aku yang menyuplai semuanya," ucapku tegas, menatapnya tajam. "Karena aku adalah saksi hidup dari setiap rupiah yang kamu curi. Setiap dusta yang kamu lapisi dengan dalih bisnis. Setiap pengkhianatan yang kamu bungkus dalam topeng suami baik-baik." Investor terdiam. Mereka menatapku dengan penuh rasa hormat. Tapi Raka? Dia terduduk, lalu mencoba berkata lirih. Kamu ingin menjatuhkanku." Aku tertawa kecil. "Tidak, Raka. Aku tidak menjatuhkanmu. Kamu sendiri yang menggali lubangmu. Aku hanya menyediakan lampu sorot agar semua orang bisa melihatnya." Investor mulai berdiri. Satu persatu pamit, menolak lanjutkan pendanaan. Satu orang bahkan berkata langsung pada Raka, "Dengan laporan seperti ini, kami akan kirim pengacara untuk klarifikasi. Tapi untuk sekarang, kami tak bisa lagi menaruh sepeser pun dana pada orang sepertimu." Dan dalam sekejap, semua hancur. Bisnis kecil Raka yang dia banggakan, hancur di depan matanya. Reputasinya yang sudah mulai dia bangun perlahan-lahan, runtuh begitu saja. Dan saat dia memalingkan wajah padaku, penuh ketakutan dan luka, aku hanya berkata satu kalimat. "Inilah akibatnya kalau kamu pikir perempuan yang kamu hancurkan itu nggak akan pernah berdiri lebih tinggi darimu." Aku melangkah keluar, tak menoleh lagi. Di belakangku, ada kehancuran. Tapi di depanku, ada kemenangan yang lebih besar menantiku. Dan ini, baru babak kedua. Setelah kehancuran total bisnis Raka yang kutelanjangi di depan para investor, aku pikir hidup mereka akan sedikit lebih diam. Tapi tidak. Karma bekerja seperti air bah. Datang bukan hanya menghancurkan satu bagian, tapi menyapu semua yang berkaitan. Dan kini, giliran Livia dan ibu mertuaku yang pernah berdiri pongah membelaku keluar rumah,
kini menyesap akibat dari semua penghinaan yang dulu mereka tancapkan ke tubuh dan jiwaku. Pagi itu, aku duduk santai di balkon rumah baruku, sebuah mansion minimalis di kawasan elit. Dari kejauhan, suara notifikasi di ponselku berdenting tanpa henti. Asistenku mengirimkan pesan dengan lampiran video, lengkap dengan caption, "Bu, Anda harus lihat ini." Viral di TikTok, Livia dan ibu mantan suami Anda ribut soal harta dan diusir dari rumah kontrakan. Aku membuka video itu. Dan ketika detik pertama dimulai, aku tertawa. Lembut, tapi penuh kemenangan. Rekaman viral. Lokasi, sebuah gang sempit, depan kontrakan kecil. Waktu, pagi hari. Cepat keluar dari rumah saya. Kalian berdua cuma numpang di sini. Nunggak 4 bulan, malah marah-marah. Suara seorang ibu pemilik kontrakan terdengar jelas. Tangannya menunjuk wajah Livia yang hanya mengenakan daster lusuh, rambut berantakan, tanpa sisa kecantikan palsunya dulu. Livia menangis, mengiba, sambil menggandeng lengan seorang perempuan tua, Ibu Raka, yang juga ikut berteriak. "Kami belum bisa bayar. Anak saya belum dapat kerja. Ini sementara. Tolong beri waktu," teriak ibu mertuaku yang dulu pernah berkata padaku, "Kamu perempuan gak tahu diri. Istri tuh harus nurut. Jangan banyak gaya. Udah disekolahin aja untung." Tapi kini, perempuan itu berdiri di depan kontrakan kumuh, tanpa alas kaki, ditonton warga sekitar yang mengeluarkan ponsel dan merekam semuanya. "Hidup ini lucu ya," gumamku lirih sambil menyeruput kopi. Dulu mereka bilang aku beban. Sekarang mereka jadi beban satu sama lain. Beberapa jam setelah video itu viral, namaku kembali masuk trending topik. Bukan karena aku membalas secara langsung, tapi karena netizen mengaitkan semuanya. Jadi, pelakor dan ibu mertua iblis itu sekarang diusir juga? Hidup memang gak pernah salah alamat. Bu Alia diam-diam tapi menghancurkan mereka dengan anggun. Gini nih Queen aslinya. Raka habis. Livia jatuh miskin. Ibu mertuanya, karma mutlak. Sementara itu, aku tetap diam. Tidak ikut memanaskan suasana. Tapi aku tidak diam sepenuhnya. Aku menggunakan kekuatanku dengan cara yang lebih elegan dan mematikan. Aku menghubungi salah satu yayasan sosial yang fokus menangani perempuan korban KDRT dan pengusiran rumah. Di bawah namaku, aku donasikan sejumlah besar dana untuk pembangunan rumah perlindungan dengan nama Rumah Harapan Alia. Media langsung menyorot langkahku ini. Dan di wawancara langsung, seorang jurnalis bertanya, "Bu Alia, apakah ini bentuk sindiran terhadap masa lalu Anda?" Aku tersenyum, menatap kamera. "Bukan. Ini bentuk pembuktian bahwa perempuan tidak hanya bisa bangkit, tapi juga bisa jadi tempat perlindungan bagi mereka yang sedang ditindas. Saya pernah ditendang dari rumah. Kini saya membangun rumah untuk mereka yang mengalami hal serupa." Publik bersorak. Dan pada saat yang sama, hidup Raka, Livia, dan ibunya makin terkubur oleh rasa malu dan kemiskinan. Raka sudah tak lagi bisa mendapatkan investor. Livia ditolak semua tempat kerja karena reputasinya hancur. Ibu mertuaku, yang dulu sangat percaya bahwa menantu baik adalah yang mau mengabdi, kini mengemis makan dari rumah ke rumah. Dan aku hanya berdiri di tengah semua kehancuran mereka, tanpa perlu menyentuh mereka sedikit pun. Tapi mereka semua tersungkur. Karena ini bukan balas dendam biasa. Ini adalah keadilan yang berdiri tegak di atas luka-luka yang tak pernah mereka pedulikan dulu. Aku tak pernah menyangka, langkah yang kuayunkan dengan tertatih-tatih dulu saat diusir dari rumah mantan suamiku akan membawaku ke panggung kehormatan seperti hari ini. Sore itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5 di ibu kota, nama lengkapku diumumkan sebagai perempuan inspiratif nasional tahun ini. Para tamu undangan berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Kamera televisi nasional menyorot wajahku dari segala sudut. Wajah yang dulu pernah terpuruk di sudut lorong rumah mertua, kini terpampang di layar raksasa dengan gelar dan prestasi yang tak bisa disangkal siapapun.
Aku melangkah ke panggung mengenakan gaun hitam bludru rancangan perancang busana ternama. Rambutku disanggul elegan, bibirku berwarna merah anggur. Tapi bukan itu yang membuat semua mata terpaku padaku, melainkan aura kekuatan yang terpahat dari luka dan penderitaan yang pernah kulalui. Aku bukan sekadar wanita sukses. Aku adalah simbol bagaimana luka, jika tidak membuatmu mati, akan membuatmu hidup 2 kali lebih kuat. Saat aku menerima plakat emas dari Menteri Sosial dan dipeluk hangat oleh para tokoh perempuan nasional, sebuah kilatan cahaya kamera menyambar wajahku. Di tengah keramaian itu, aku melihat sekilas berita yang diputar di layar gawai salah satu jurnalis. Livia diusir dari kontrakan, terlihat ngamen di pinggir jalan bersama mertua mantan suaminya hilang arah, dituding terlibat penipuan proyek digital. Aku menarik napas panjang, bukan karena kasihan, tapi karena puas. Karma tak pernah gagal menemukan alamat. Beberapa hari setelah acara penghargaan itu, wawancaraku tersebar luas di televisi nasional dan media digital. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh netizen maupun wartawan adalah, apa komentar Anda terhadap mantan suami dan wanita yang dulu merebutnya dari Anda? Dan untuk itu, aku hanya menjawab, saya tidak perlu berkomentar. Karena komentar saya sudah berbicara lewat tindakan. Saya tidak menghancurkan mereka. Mereka sendiri yang menggali lubangnya. Saya hanya menerangi. Dulu mereka menuduh saya boros dan tak punya arah. Hari ini saya memimpin ribuan karyawan dan menyumbang miliaran untuk perempuan korban penindasan. Lalu, siapa yang benar-benar tidak punya arah? Publik bergemuruh. Di dunia maya, videoku ditonton jutaan kali. Di dunia nyata, undangan berbicara terus berdatangan dari kampus, komunitas bisnis, hingga kementerian. Tapi di tengah semua sorotan itu, satu hal yang paling membuatku tersenyum, bukan gemerlap kamera, tapi sunyinya suara mereka. Raka tak lagi bersuara. Akun sosial medianya hilang. Ia dilaporkan beberapa orang karena proyek digitalnya yang gagal dan memakan dana investor. Ia kabur, entah kemana. Livia, setelah videonya viral saat mengamen di pinggir jalan, diketahui bekerja serabutan jadi pembersih kos-kosan di pinggiran Jakarta. Hidupnya jatuh tanpa rem. Tak ada tempat ia bisa melamar kerja tanpa orang mengenalnya sebagai pelakor gagal yang kena karma. Dan ibu mertuaku? Rumah warisan yang dulu dia sombongkan sudah disita untuk menutupi utang Raka. Ia kini tinggal di sebuah rumah sempit petak berdua dengan Livia, mengandalkan belas kasihan tetangga dan makanan sisa yang dibagikan donatur. Ironisnya, donatur itu berasal dari program sosial yang aku dan yayasanku bangun. Benar, mereka makan dari tangan yang dulu mereka buang. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri. Aku tak lagi Alia yang dulu. Aku adalah CEO, pejuang, perempuan yang bangkit dari abu. Dan musuh-musuhku kini tenggelam di lumpur yang mereka buat sendiri. Mereka telah kehilangan nama baik, kehilangan harta, dan yang paling tragis, kehilangan harga diri. Dan aku hanya perlu berdiri diam dan menyaksikan semuanya. Hari-hariku kini tak lagi diisi oleh air mata atau penyesalan, melainkan undangan dari universitas, media internasional, lembaga perempuan, dan investor global yang berebut ingin bekerja sama. Namaku, Alia Ramadhani, bukan lagi sekadar CEO dari R Digital Growth, tapi telah menjadi simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, pengusiran, dan penghinaan. Sebuah legenda hidup, begitu banyak orang menyebutku. Majalah Time Asia menempatkan wajahku di cover edisi Women Who Changed the Game. Dalam artikelnya, mereka menulis, Alia Ramadhani tidak hanya membangun bisnis dari reruntuhan rumah tangga yang dikhianati, tapi juga menginspirasi jutaan perempuan Asia untuk percaya bahwa luka bukan akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan. Namun di sisi lain kota, ada 3 nama yang tak berani lagi disebut di ruang publik. 3 nama yang dulunya begitu lantang menghina, kini dibisiki dengan jijik oleh masyarakat. Raka, mantan suamiku, kini bekerja serabutan sebagai sopir ojek online dengan identitas palsu.
Setelah beberapa investor menuntutnya karena dugaan penipuan bisnis, ia melarikan diri dari ibu kota. Bahkan akun media sosialnya lenyap dari peredaran. Ia hidup dalam bayang-bayang, seperti maling yang selalu takut tertangkap. Karena selain kehilangan reputasi, ia juga kehilangan satu hal yang dulu paling dia banggakan, harga diri. Livia, si pelakor yang dulu bangga menyombongkan tubuh dan wajah cantiknya untuk merayu suamiku, kini bahkan tak berani menatap mata orang lain. Setiap melamar kerja, ia ditolak karena video pengusirannya viral, ditonton lebih dari 5 juta orang. Ia kini menyamar menjadi cleaning service di hotel-hotel kecil di pinggiran kota, mengenakan masker dan topi untuk menyembunyikan wajahnya. Tapi tetap saja, bisik-bisik dan cibiran mengejarnya kemanapun dia pergi. Itu bukan yang dulu rebut suami CEO R Digital? Sekarang nyapu lobi hotel ya? Pelajaran hidup tuh dari dia. Jangan sombong kalau lagi di atas, apalagi hasil nyolong. Dan ibu mertuaku? Kini tinggal di rumah sempit yang dulunya pernah dia cemooh ketika aku sewa setelah didepak dari rumahnya dulu. Ya, karma benar-benar tak main-main. Perempuan itu dulu pernah berkata, perempuan tuh nggak perlu tinggi-tinggi sekolah. Akhirnya juga balik ke dapur. Sekarang, dia bahkan tak bisa masuk dapur jika tak diberi izin oleh pemilik rumah kontrakan yang dia tumpangi. Warga sekitar tahu kisahnya dan mereka menjauhi. Malu. Terlalu banyak aib yang melekat pada namanya. Di tengah kehancuran mereka, aku memilih untuk tidak bersorak. Aku memilih berdiri tenang. Karena kemenangan sejati bukan saat mereka jatuh, tapi saat aku naik begitu tinggi, hingga mereka tak sanggup lagi mengangkat kepala untuk melihatku. Sore itu, aku hadir sebagai pembicara utama di forum internasional bertajuk Global Women Power Summit. Ribuan mata dari berbagai negara memandangku saat aku naik ke podium. Dan di tengah pidato pembukaan, aku berkata, dulu aku hanya istri biasa, yang dianggap tidak pantas oleh suami dan keluarganya sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri di sini, bukan untuk menunjukkan dendam, tapi untuk membuktikan bahwa luka yang kita peluk dengan keberanian akan berubah menjadi mahkota. Tepuk tangan menggelegar. Di layar LED raksasa di belakangku, tampil siluet sosok perempuan berdiri di bawah hujan, dengan satu kutipan. Mereka yang meremehkanmu hari ini, akan menunduk malu besok, jika kau tak menyerah. Dan saat aku turun dari panggung, para hadirin berebut menjabat tanganku. Di layar ponselku, notifikasi terus berdatangan. Undangan dari PBB, tawaran jadi duta kampanye kesetaraan global, dan sebuah pesan pribadi dari perempuan yang dulu pernah berkata padaku, Bu Alia, dulu saya juga ditinggal suami karena dianggap terlalu mandiri. Tapi setelah melihat kisah ibu, saya bangkit. Terima kasih. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena tahu, aku tak lagi sendiri. Luka yang pernah menghancurkanku, kini menyembuhkan begitu banyak orang. Dan mereka hanya bisa melihat dari jauh. Menunduk. Tak lagi berani mengangkat kepala. Tak lagi sanggup menyebut namaku, karena nama itu sudah jadi legenda. Sejak namaku menempati halaman utama majalah Time, undangan wawancara, seminar, dan kolaborasi sosial datang bertubi-tubi. Tapi satu program yang paling membesarkan hatiku bukan berasal dari dunia bisnis atau politik, melainkan dari ruang yang sangat personal. Aku membuka program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Program ini kubangun bukan sekadar untuk memulihkan, tapi untuk membakar ulang bara api yang pernah padam dalam diri mereka, agar mereka tahu bahwa kehancuran rumah tangga bukan akhir dari hidup, melainkan pintu menuju kekuatan yang tak pernah mereka duga. Program itu kuberi nama Bangkit dengan Luka. Dan saat dibuka pendaftaran secara online, hanya dalam waktu 5 jam, lebih dari 8.000 perempuan dari seluruh Indonesia mendaftar. Ada yang pernah diusir mertua, ada yang ditinggal demi perempuan lain, ada yang hamil saat diceraikan, ada yang dituduh perempuan gagal karena lebih sibuk bekerja daripada menyenangkan suami. Semua datang dengan satu bekal, luka. Tapi dari luka itu, aku bangun mereka kembali.
Aku ajarkan bisnis digital, manajemen keuangan, teknik komunikasi, presentasi, bahkan cara membangun personal branding. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjadikan mereka ratu atas hidup mereka sendiri. Namun yang tidak aku duga, dua sosok datang diam-diam. Hari ketiga pelatihan, saat semua peserta sudah masuk ke aula utama, asistennya panitia datang padaku dengan raut gugup. Bu Alia, ini ada dua perempuan yang ingin mendaftar, tapi mereka tidak pakai nama asli. Kami curiga. Aku mengintip dari ruang observasi, dan mataku membelalak. Livia dan ibu mertuaku. Mereka berdiri di luar aula, dengan pakaian lusuh dan masker yang menutupi wajah. Tapi aku kenal tatapan itu. Tatapan yang dulu pernah menghina, kini berubah menjadi kosong dan terbungkam. Aku tak langsung bertindak. Aku meminta panitia tetap bersikap netral. Tapi diam-diam aku mengawasi. Dan apa yang kulihat, menusukku dalam cara yang paling tak terduga. Mereka berdua duduk di barisan paling belakang. Tak banyak bicara. Livia mencatat semua materi dengan rapi. Ibu mertuaku diam, kadang menyeka air mata saat kuputar video testimoni peserta yang dulu juga jadi korban penindasan keluarga suami. Tak ada lagi kebanggaan di mata mereka. Tak ada lagi arogansi. Hanya penyesalan, kesadaran, dan barangkali permohonan maaf yang tak bisa diucap. Setelah pelatihan selesai, aku memanggil mereka secara pribadi. Di ruang konsultasi, Livia menggenggam tanganku sambil menangis. Bu Alia, saya tahu saya orang yang paling tidak pantas berada di ruangan ini. Tapi saya mohon, biarkan saya belajar. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya sudah tahu rasanya dihina. Saya sudah tahu rasanya jadi tak berguna. Tolong, jangan tolak saya lagi. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat musuh. Aku melihat perempuan yang hancur, seperti aku dulu. Ibu mertuaku pun mendekat, tak mampu menahan tangis. Alia, aku minta maaf. Aku dulu buta, terlalu sombong, terlalu memihak anakku, terlalu keras padamu. Sekarang aku tahu, aku dulu menantu paling beruntung, tapi malah kubuang. Hening menguasai ruangan. Suara tangis pelan terdengar. Dan saat itu aku sadar puncak kemenangan bukan ketika musuhmu hancur, tapi ketika mereka datang dengan kepala tertunduk, mengakui bahwa mereka telah menghancurkan berlian yang selama ini mereka anggap batu. Aku tak mengusir mereka. Aku tak berkata, kalian pantas menderita. Tapi aku juga tak berkata, aku memaafkan. Karena ini bukan tentang balas dendam atau maaf. Ini tentang transformasi. Belajarlah, ucapku tenang. Tapi jangan datang ke sini hanya untuk belajar teknik bisnis. Pelajari juga bagaimana cara memperlakukan orang yang kalian anggap lemah. Karena siapa tahu, suatu hari mereka akan jadi satu-satunya tangan yang mampu mengangkat kalian kembali. Mereka berdua menangis makin keras. Dan aku berdiri, meninggalkan ruangan itu. Kepalaku tegak, hatiku utuh. Aku bukan perempuan yang menang karena membalas. Aku menang karena memilih untuk menjadi lebih besar dari luka. Dan mereka tahu, mereka telah datang ke tempat yang dulu mereka ludahi. Tapi kini, tempat itulah yang menyelamatkan mereka dari tenggelam. Beberapa tahun lalu, aku hanyalah seorang istri yang pulang kerja dengan mata sembab, membawa 2 bungkus nasi padang untuk makan malam karena tahu suamiku malas menyentuh masakan rumah. Aku pernah berdiri di depan pintu rumah mertua, menggendong koper, dengan hati yang disayat kalimat, "Kamu nggak layak jadi istri anak saya. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Namun hari ini, sebutan untukku berubah di hadapan negara. Pahlawan Ekonomi Digital Nasional. Sebuah gelar resmi yang kuterima langsung dari Presiden, atas kontribusiku dalam menciptakan ribuan lapangan kerja melalui ekosistem bisnis digital, pengentasan kemiskinan perempuan korban kekerasan, dan menciptakan transformasi teknologi skala nasional. Ballroom Istana Negara hari itu dipenuhi pejabat tinggi,
tokoh pengusaha nasional, dan diplomat asing. Saat namaku disebut, semua berdiri memberi tepuk tangan meriah. Aku berjalan ke depan dengan kepala tegak, mengenakan kebaya merah marun berhias sulaman emas. Di dadaku, lambang kehormatan negara disematkan. Sebuah simbol kecil, tapi dengan arti yang begitu besar. Aku bukan hanya berhasil, aku menjadi bukti bahwa yang dihina bisa menjelma jadi kekuatan negara. Presiden sendiri menyalamiku dan berkata, "Ibu Alia, negara ini berutang rasa hormat pada semangat dan integritas Anda." Dan aku hanya tersenyum. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu segala rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata yang dulu kuanggap kutukan, kini telah menjelma berkah yang luar biasa. Setelah acara usai, aku diwawancara oleh media nasional dan internasional. Salah satu wartawan bertanya, "Bu Alia, apakah pernah terbayang dulu bahwa akan berada di titik ini?" Aku menatap lurus ke kamera, menjawab dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Dulu saya hanya ingin hidup tenang sebagai istri dan ibu. Tapi ketika itu direnggut paksa, saya tidak punya pilihan selain berdiri. Dan ketika saya berdiri, saya tak hanya berdiri untuk diri saya, tapi untuk jutaan perempuan yang suara dan haknya pernah diremehkan. Jadi hari ini, bukan saya yang menerima penghargaan, tapi seluruh luka yang pernah diremehkan." Netizen pun bergemuruh. Tagar Alia sang pahlawan trending selama seminggu. Video pidatoku ditonton puluhan juta kali, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan dijadikan referensi inspirasi di berbagai universitas luar negeri. Buku biografiku dicetak ulang untuk kesekian kalinya. Dan akun lamaku yang dulu dibanjiri hujatan saat rumah tanggaku hancur, kini dipenuhi ucapan terima kasih dari perempuan di seluruh penjuru negeri. Sementara itu, di sebuah sudut kecil pinggiran kota, 3 nama hilang dari kehidupan sosial. Raka, si mantan suami yang dulu menganggap diriku beban, kini tinggal di kamar kos sempit bersama beberapa buruh serabutan. Ia bahkan harus menyembunyikan identitasnya karena takut dicari investor yang dulu ia tipu. Ia tak punya keluarga yang mendukung, tak punya uang. Dan yang paling menyakitkan, ia tak punya nama baik untuk diwariskan. Livia, si pelakor yang dulu begitu percaya diri, kini hidup dari penghasilan membersihkan toilet hotel dan kerja serabutan. Ia sempat mencoba membangun kanal YouTube anonim untuk bercerita tentang hidupnya, tapi penonton langsung mengenali wajah dan suaranya. Komentar negatif membanjiri, memaksanya menutup akun. Karma is real. SIS. Dulu rebut suami orang, sekarang rebut sisa makanan di dapur umum. Alia di istana, kamu di got. Cukup adil kan? Dan ibu mertuaku, kini menghabiskan masa tua dalam sepi. Anak lelakinya tak bisa memberi nafkah. Menantunya yang dulu dia puja, kini ikut menumpang. Orang-orang di sekitarnya menjauhi. Ia tak pernah lagi berani menyebut nama Alia, karena setiap menyebut nama itu warga akan bertanya, yang sekarang jadi pahlawan nasional itu. Kini, tiap kali aku berdiri di atas panggung, mengajarkan keberanian, menginspirasi generasi baru, aku tahu satu hal. Aku telah memenangkan perang tanpa membunuh. Aku telah menangis, tapi tak menyerah. Aku dihancurkan, tapi aku membangun lebih tinggi. Dan nama mereka? Tinggal bisik-bisik hina yang mengendap di lorong-lorong sempit yang bahkan tak layak disebut sebagai masa lalu. Sementara aku menjadi legenda yang mereka sebut dengan suara gemetar. Aku tidak sedang bermimpi saat pagi itu pesawat jet khusus dari New York mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa utusan resmi dari PBB. Surat undangan formal dari UN Women dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa ditujukan padaku, Alia Ramadhani, untuk menghadiri forum dunia dan menerima gelar kehormatan sebagai Duta Perempuan Asia untuk pemberdayaan ekonomi dan kesetaraan gender. Gelar itu bukan main-main. Itu bukan sekadar prestasi pribadi. Itu adalah lambang kepercayaan dunia internasional atas keberhasilanku, yang dulunya hanya istri yang dicampakan, sekarang dipercaya membawa perubahan nyata di kawasan Asia. Sore itu, Ballroom Geneva Convention Hall dipenuhi ratusan tokoh perempuan dunia, diplomat, aktivis,
dan pemimpin dunia dari 5 benua. Saat namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan balutan kebaya putih bersulam benang emas, simbol akar Indonesia yang kubawa ke ranah global. Para hadirin berdiri. Kamera-kamera siaran internasional menyorot wajahku. Dan dalam pidato penerimaan gelarku, aku berkata, "Saya bukan lahir sebagai pemenang. Saya lahir sebagai perempuan biasa. Pernah dipukul dengan kata-kata, ditikam oleh kepercayaan yang saya rawat, dan dihancurkan oleh mereka yang saya cintai. Tapi saya bangkit, bukan untuk menebar dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa jika seorang perempuan bisa bangkit dari reruntuhan pengkhianatan, maka ia bisa membangun kerajaan dari sisa-sisa luka." Suasana hening, lalu tepuk tangan pecah, tangis haru menggema. Namaku masuk berita internasional. Media luar negeri menyebutku The Phoenix from Southeast Asia. Presiden negara lain bahkan mengajakku berdiskusi soal alokasi dana untuk model pelatihan yang kuterapkan di Indonesia. Aku diundang ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Singapura, bahkan ke Kenya, untuk memperkenalkan program Bangkit dengan Luka ke dunia. Dan saat semua kemegahan itu berlangsung, satu hal yang paling membuatku diam adalah sebuah email anonim yang masuk ke kotak pribadi admin perusahaanku. Judulnya, "Lamaran kerja untuk posisi asisten pribadi Ibu Alia dari Livia." Hatiku mencelos. Livia? Melamar jadi asisten pribadiku? Aku membaca isi suratnya. Panjang. Tapi tiap kalimatnya seperti sayatan malu, luka, dan keputusasaan. Saya tahu, saya mungkin adalah orang yang paling ibu benci. Tapi saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya tidak minta dihormati. Saya hanya minta kesempatan untuk bisa hidup. Saya kehilangan segalanya. Orang-orang melihat saya dengan jijik. Tapi ibu, saya tahu, ibu tidak pernah menendang orang yang jatuh. Bahkan saya, yang pernah menendang ibu keluar dari hidup suami saya. Saya mohon. Aku tidak langsung menjawab. Tapi email itu membuatku diam cukup lama malam itu. Menatap langit dari balkon suite hotelku di Jenewa. Menyadari bahwa perempuan yang dulu menghancurkanku, kini berusaha menggenggam sisa harga dirinya dan berdiri di pintu yang dulu ia kunci rapat untukku. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Jakarta. Dalam sebuah pertemuan internal tim yayasan dan pelatihan, aku memutuskan membuat pengumuman. Mulai bulan depan, kita akan membuka satu slot magang khusus bagi perempuan yang ingin belajar dari kesalahan, menebus luka, dan ingin bangkit tanpa bantuan belas kasihan. Tapi bukan untuk mereka yang hanya ingin menyelamatkan diri. Program ini bukan pengampunan. Ini adalah ruang pertumbuhan. Livia mengirim email lagi, berterima kasih tanpa harapan. Ia tidak tahu bahwa meski aku tidak membalasnya secara langsung, aku menciptakan ruang untuknya, seperti dunia pernah menciptakan ruang untukku yang dulu dihancurkan olehnya. Beberapa bulan kemudian, saat aku kembali dari pertemuan bisnis luar negeri, aku melewati ruang pelatihan internal di lantai 2. Di sana, aku melihat satu sosok duduk, mengenakan blazer murah, menunduk penuh fokus di depan laptop. Wajahnya tirus, tanpa riasan. Tapi aku tahu, itu dia, Livia. Dia tidak melihatku, tapi aku memperhatikannya. Bukan sebagai rival, bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban dari hidup yang pernah ia ejek. Kini dia di jalan yang sama denganku dulu, hanya saja bedanya, aku berdiri di atas, dan dia baru mulai merangkak. Aku berjalan pergi tanpa bicara. Tak perlu ada kata. Karena kadang, pengampunan paling tulus adalah saat kau izinkan orang yang dulu menghancurkanmu menyaksikan sendiri betapa tinggi kamu sekarang berdiri. Gedung United Nations Headquarters, New York City, hari itu berdiri megah dalam balutan cahaya musim semi yang hangat. Bendera dari berbagai negara berkibar di pelatarannya, tapi sorotan dunia terpusat pada satu ruangan, General Assembly Hall, tempat di mana para kepala negara, diplomat, dan pemimpin dunia berkumpul untuk forum tahunan Women's Global Resilience Summit. Dan di sana, untuk pertama kalinya dalam sejarah,
seorang perempuan dari Asia Tenggara. Aku, Alia Ramadhani, berdiri di podium tertinggi untuk membawakan pidato kunci dengan tema Bangkit dari Luka, Membangun Dunia Baru. Aku melangkah dengan tenang. Gaun kebaya modern rancangan desainer tanah air membalut tubuhku anggun. Rambutku disanggul sederhana. Tak ada kemewahan berlebihan. Karena hari itu, yang paling berharga bukan penampilanku, tapi cerita luka yang kubawa. Semua hadirin berdiri. Lampu sorot mengikuti langkahku. Jutaan pasang mata dari seluruh dunia menonton lewat siaran langsung televisi dan platform digital. Dan saat aku mulai berbicara, ruangan raksasa itu hening. Sangat hening. Namaku Alia. Aku bukan tokoh politik. Aku bukan keturunan bangsawan. Aku hanya perempuan biasa yang pernah dihancurkan oleh rumah yang seharusnya melindungiku. Suara gemetar lirihku menggema lembut. Aku pernah dibuang dari rumah suami oleh ibu mertuaku karena dianggap tidak cukup patuh. Suamiku memilih wanita lain dan dunia menyalahkanku. Mereka bilang aku istri gagal, boros, dan tidak layak. Tapi hari ini, aku berdiri di podium ini, bukan untuk membalas, tapi untuk memberi bukti bahwa luka tidak akan membunuh kita, jika kita memilih untuk tidak menyerah. Hening itu berubah menjadi isak tertahan. Seorang delegasi dari Uganda menghapus air matanya. Perwakilan dari Prancis dan Jepang mengangguk sambil mengepalkan tangan. Bahkan duta besar dari Amerika Serikat terlihat menggigit bibirnya, menahan gejolak emosi. Hari ini, saya membawa cerita bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk jutaan perempuan yang pernah dikunci di dapur, ditampar dengan kalimat, "Kamu tidak berguna," dan ditinggal oleh lelaki yang katanya mencintai. Saya membawa cerita dari perempuan yang pernah menggigil di teras rumah mertua saat hujan deras mengguyur, sambil membawa koper dan harga diri yang remuk. Tapi tahu apa yang terjadi? Perempuan itu sekarang mempekerjakan ribuan orang. Perempuan itu kini membantu ribuan lainnya untuk bangkit. Perempuan itu ada di sini. Sekarang. Tepuk tangan pecah. Tangis tak tertahan. Kamera memperlihatkan ekspresi haru di wajah para delegasi. Sebagian bahkan berdiri dan memberi standing ovation bahkan sebelum pidatoku selesai. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata, "Jangan pernah remehkan perempuan yang kalian hina hari ini. Karena bisa jadi, esok hari, dia akan berdiri di atas panggung dunia. Dan kalian akan menonton dengan kepala tertunduk." Saat aku turun dari podium, beberapa tokoh perempuan dunia mendekapku hangat. Delegasi PBB memelukku sambil berkata, "You did just speak. Alia, you made the world remember what true strength looks like." Kau tidak berbicara. Kau membuat dunia mengingat seperti apa rupa kekuatan yang sesungguhnya. Wartawan dari seluruh dunia menyerbu ingin wawancara. CNN, BBC, Al Jazeera, NHK, The Guardian, hingga Kompas dan Metro TV. Semua memberitakan pidatoku dengan headline serupa. Dari teras rumah mertua ke panggung dunia, kisah Alia mengguncang PBB. Tagar Alia Forum Women trending di Twitter global. Video pidatoku ditonton 50 juta kali dalam 24 jam. Kutipan-kutipanku menjadi wallpaper motivasi di seluruh dunia. Dan di satu sudut kota, dalam kamar kontrakan sempit berukuran 3x4 meter, Livia menonton pidato itu lewat ponsel butut pinjaman. Ia menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena malu. Dulu, dia yang membuatku menangis dengan senyum puas. Kini, dia menatap layar yang menampilkan wajahku di hadapan dunia, dengan mata berkaca-kaca dan suara tercekat. Tuhan, betapa bodohnya aku dulu. Perempuan yang dulu aku usir, kini menjadi tamparan dunia untuk hidupku sendiri. Di sisi lain, ibu mertuaku terpekur di lantai, mendengar kalimatku disiarkan ulang di TV nasional. Jangan pernah remehkan perempuan yang kalian hina hari ini. Kalimat itu berputar di kepalanya seperti gema siksaan. Karena ia tahu, itu bukan hanya pidato.
Itu adalah pengingat akan semua kezaliman yang pernah ia lakukan. Dan Raka? Ia bahkan tak berani menonton. Ia mematikan TV. Menunduk. Karena tak ada tempat di bumi ini untuk menyembunyikan rasa malu sebesar dunia. Hari itu, aku tak hanya memenangkan pengakuan dunia. Aku telah menjadikan kisah hidupku sebagai kitab kekuatan bagi perempuan yang pernah disakiti. Dan musuh-musuhku? Mereka hanya bisa menonton dari kegelapan, saat cahaya yang dulu mereka padamkan menerangi dunia. Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa berbeda. Bukan karena karpet merah yang digelar, bukan pula karena lampu-lampu media dan penyambutan delegasi dari kementerian yang menungguku dengan bunga dan sorak-sorai. Tapi karena malam itu, aku pulang sebagai pemenang dunia. Pulang bukan dengan beban, tapi dengan gelar kehormatan dari PBB, dengan sorotan dunia, dan dengan bukti hidup bahwa yang dihina bisa jadi cahaya. Mobil hitamku melaju pelan menembus keramaian Jakarta. Di kursi belakang, aku menatap kota yang dulu jadi saksi saat aku dipaksa keluar dari rumah mertua dengan koper di tangan dan air mata yang tertahan di kerongkongan. Aku ingat betul wajah-wajah itu. Raka yang berdiri dengan dingin, Livia yang menyeringai, dan ibu mertuaku yang meneriakkan aib-aib palsu di hadapan tetangga. Kamu perempuan gak tahu diri. Keluar. Kamu bikin anak saya bangkrut. Ayo Raka, kita bahagia tanpanya. Dan malam ini, aku kembali. Tapi bukan untuk memohon, bukan untuk menagih hak, bukan untuk menunjukkan luka. Aku kembali untuk berdiri, tepat di depan mereka, tanpa harus bicara satupun kata pun untuk membuat mereka gemetar. Esok paginya, tanpa pengumuman, aku datang ke lokasi pelatihan sosial milikku di Jakarta Timur. Sebuah tempat yang dulunya bekas rumah kontrakan 3 pintu, yang kini sudah kubah menjadi gedung pusat pelatihan perempuan mandiri. Di depan pagar, kulihat 2 sosok sedang duduk menunduk. Kusuruh sopirku pelan-pelan menghentikan mobil. Dan ya, itu mereka. Livia dan ibu mertuaku. Mereka duduk di bawah terik matahari, membawa map lusuh. Wajah mereka tampak jauh lebih tua dari usia. Mata mereka cekung, tubuh mereka kurus. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi kemewahan. Hanya tubuh yang menyusut karena beban penyesalan. Aku turun dari mobil. Tanpa satpam menahanku, mereka langsung menyadari kehadiranku. Livia bangkit. Lalu, berlutut. Ia merangkak ke arahku dan mencium kakiku. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar seperti orang sakau kehilangan arah. Maaf, maaf. Saya mohon. Saya salah. Saya buta. Saya hancurkan hidup perempuan yang seharusnya jadi panutan saya. Saya iri. Saya dengki. Dan sekarang saya hanya bangkai hidup. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ibu mertuaku pun menyusul, berlutut di sebelahnya, menangis terisak. Alia, maafkan kami. Aku sudah tua. Aku tak minta harta. Aku tak minta jabatan. Aku hanya ingin minta satu hal. Tolong ampuni aku. Aku ingin mati dalam damai. Aku ingin mati dengan tahu aku tidak dibenci oleh perempuan yang dulu kusir dari rumahku. Langit tampak redup saat itu. Orang-orang di sekeliling menatap kami dengan diam. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Tapi aku tidak berkata apapun. Aku hanya menatap mereka. 2 manusia yang dulu pernah merobek hidupku tanpa perasaan, kini menyembah di bawah kakiku, dengan hati hancur yang tak bisa lagi disatukan. Dan aku hanya mengucap perlahan. Aku sudah memaafkan kalian sejak aku tak lagi marah. Tapi jangan pernah berharap semuanya kembali. Tidak, karena luka itu terlalu dalam untuk dihapus. Tapi aku izinkan kalian belajar kembali. Bukan sebagai pembalasanku, tapi sebagai kesempatan terakhir bagi kalian untuk mengenal nilai manusia. Aku meninggalkan mereka di sana. Di bawah tangis dan sesal yang kini bukan lagi jadi bebanku. Aku sudah bebas. Dan mereka akhirnya menjadi tahanan dari karma mereka sendiri. Malamnya, aku berdiri di depan cermin, memandang sosok perempuan yang dulu dianggap gagal, kini berdiri dengan mata penuh cahaya. Di luar sana,
Dunia menyebutku pemenang. Tapi aku tahu, kemenanganku bukan karena panggung dunia, bukan karena penghargaan, bukan karena tepuk tangan, tapi karena aku masih bisa berdiri di hadapan orang-orang yang menghancurkanku dan tak merasa kecil sedikit pun. Aku bukan lagi korban. Aku adalah hasil dari semua luka yang kupeluk, kuterima, dan kujadikan bahan bakar. Dan mereka tahu, mereka tak akan pernah bisa lagi menatap mataku tanpa merasa menjadi debu. Pagi itu aku terdiam lama di ruang kerja, menatap buku baru bersampul tebal yang diletakkan di meja oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya sederhana, namun membuat jantungku berdegup lebih cepat. Pahlawan Perempuan Indonesia Abad 21, Alia Ramadhani, luka yang mengubah dunia. Tanganku bergetar. Rasanya seperti mimpi. Aku yang dulu dicaci, diinjak, dibuang bak sampah oleh keluarga suamiku sendiri, kini dijadikan tokoh sejarah nasional. Namaku akan tertulis di buku-buku pelajaran SMA di seluruh Indonesia. Wajahku akan terpampang di mural kampus-kampus. Dan yang paling mengguncang hati, program pelatihan yang dulu aku bangun dari sisa kehancuran hidupku, kini resmi dinamai oleh negara. Program Nasional Alia Ramadhani, Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan dan Selingkuh. Presiden sendiri datang ke launching program tersebut. Dalam pidatonya beliau berkata, "Di negara ini, kita terlalu lama diam saat perempuan disalahkan, disudutkan, bahkan dibungkam ketika mereka ditinggal dan dikhianati. Tapi Alia membuktikan bahwa dari luka terdalam, bisa lahir kekuatan yang mengangkat bangsa. Hari ini kita abadikan namanya, agar generasi mendatang tahu bahwa perempuan yang direndahkan bisa menjadi pembawa cahaya untuk dunia." Tepuk tangan menggemuruh. Tangis haru menyelimuti aula. Dan aku hanya bisa berdiri, menggenggam kuat podium di depan ratusan pasang mata yang kini melihatku bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang mengubah arah sejarah. Tak butuh waktu lama, sekolah-sekolah mulai menerapkan modul kisah Alia dalam mata pelajaran PPKN dan sosiologi. Film dokumenter tentang perjalananku dirilis oleh Netflix dan masuk nominasi Emmy Awards. Mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri datang ke Jakarta hanya untuk belajar langsung tentang sistem pelatihan yang kupelopori. Bahkan para korban selamat dari berbagai negara, Filipina, Bangladesh, Kenya, Brazil, mengaku terinspirasi dan mulai menciptakan sistem lokal mereka sendiri. Namaku kini menjadi simbol, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk keadilan, pembuktian diri, dan harga diri yang sempat diinjak. Di sisi lain, Raka, mantan suamiku, hanya bisa melihat dari layar kecil warnet murahan. Setiap artikel, setiap tayangan, setiap postingan tentangku seperti tusukan bertubi-tubi di jiwanya yang hancur. Ia kini bekerja sebagai kurir motor lepas. Wajahnya kusam, matanya sayu, tubuhnya kehilangan semangat. Tak ada yang menghormatinya. Tak ada yang mengingatnya. Ia hanya menjadi bayangan dari pria yang dulu merasa paling berkuasa di atas luka orang lain. Livia, si pelakor, kini hanya jadi petugas jaga gudang kecil di pinggir kota. Tak ada yang sudi menyentuhnya. Nama dan wajahnya tercatat di internet sebagai wanita yang mencoba menghancurkan seorang legenda. Ia bahkan menghapus semua akun media sosial, hidup dalam pelarian, dalam keterasingan, dalam rasa malu yang tak pernah bisa ia buang. Ibu mertuaku, diam dalam kesendirian, tak punya siapa-siapa. Dari rumahnya yang reot dan gelap, ia hanya bisa menyalakan TV tiap malam dan menangis ketika melihat namaku disebut-sebut. Kadang ia berkata sendiri, "Alia, maafkan ibu terlalu jahat, terlalu bangga. Sekarang ibu hanya ingin mati dengan tenang. Tapi aku hidup. Aku berkarya. Aku menginspirasi dunia. Aku dijadikan sejarah." Dan tak ada satupun dari mereka yang berani lagi menyebut namaku tanpa rasa malu. Karena aku bukan hanya berhasil. Aku diabadikan. 1 dekade setelah aku dibuang dari rumah mertuaku, dunia benar-benar telah berbalik. Aku tidak hanya menyaksikan perputaran nasib. Aku menuliskan sejarahku sendiri. Namun pagi itu, di kamar Hotel Bintang 7 di Dubai,
Aku bukan CEO, bukan duta PBB, bukan pembicara dunia. Aku hanya ibu. Ibu dari seorang anak perempuan kecil yang memanggilku, Bunda, dengan suara paling hangat di dunia. Bunda, kenapa ada banyak bendera di luar? Kita mau kemana? Bunda diundang lagi. Sayang, tapi kali ini kamu ikut. Putriku, Aisyah, buah hatiku dari suami baruku yang dulu diam-diam menyaksikan aku bangkit dari reruntuhan, kini tumbuh sebagai gadis cerdas, sopan, dan penuh kasih. Suamiku, Fadlan, pria yang awalnya adalah rekan bisnis diam-diam mendukung program pelatihan sosialku tanpa pernah menuntut balas jasa, kini menjadi pilar paling kokoh dalam hidupku. Ia tidak membalas dendam untukku. Ia menemaniku menangkan semuanya dengan anggun. Hari itu kami diundang dalam konferensi tingkat tinggi dunia, Women Rebuild Nations, di UEA. Aku tak datang sendiri. Fadlan berdiri di sebelahku, memegang tangan Aisyah, dan untuk pertama kalinya, keluargaku lengkap, bahagia, dan tenang. Aku dipanggil ke atas panggung, bukan hanya sebagai pembicara, tapi sebagai tokoh perubahan dunia. Di belakangku, layar besar menampilkan dokumentasi perjalanan hidupku. Foto saat aku diusir dari rumah mertua. Video Livia tertawa puas menghancurkan rumah tanggaku. Gambar tempat pelatihan pertama di ruko kecil. Cuplikan pidato di PBB. Lalu, foto aku, Fadlan, dan Aisyah berdiri bersama dengan damai. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Dan aku berkata, aku berdiri di sini bukan karena tak pernah hancur, tapi karena aku pernah hancur sangat dalam dan memilih bangkit. Hari ini, aku tutup buku masa lalu. Aku maafkan semuanya. Tapi aku tidak akan pernah melupakan perjuangannya. Karena dari rasa sakit itulah aku membangun dunia baru. Untuk anakku, untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia, dan untuk siapapun yang pernah direndahkan, hanya karena mereka perempuan. Aisyah memelukku dari belakang. Fadlan mencium keningku. Tangis tumpah dari seluruh penjuru ruangan. Itu bukan sekadar pidato. Itu penutup dari semua bab luka yang telah aku lalui. Kini, setiap pagi aku bangun dengan damai. Bukan lagi untuk membuktikan diri. Bukan lagi untuk membalas siapapun. Tapi untuk menjadi cahaya, untuk menghidupkan harapan, dan untuk memastikan tidak ada perempuan lain yang merasa sendirian saat dihancurkan oleh cinta yang salah. Dan tentang mereka. Mereka yang dulu menertawakanku, mencampakanku, menginjak harga diriku, mereka kini hanya catatan kaki dalam sejarah perjalananku. Tak lagi kuingat dengan benci. Hanya kupandang sebagai bukti bahwa bahkan dalam pengkhianatan paling keji, Tuhan tetap punya cara mengangkat orang yang tulus, sabar, dan kuat. Tam.